Halo, perkenalkan, saya mahasiswa dari program studi Magister Manajemen Sistem Informasi BINUS University. Dalam video singkat ini, saya akan memaparkan pembahasan ujian akhir mata kuliah Information System Strategic Planning dengan studi kasus Walmart Giant Retailer, salah satu perusahaan retail terbesar di dunia yang saat ini sedang menjalani proses transformasi digital secara masif di seluruh lini bisnisnya. Pembahasan saya mencakup 6 topik utama yang saling berkaitan, mulai dari pemetaan kebutuhan stakeholder menggunakan Zegman Framework hingga perancangan tata kelola TI berbasis COVID 2019. Berikut adalah agenda pembahasan yang akan saya sampaikan. Ada Segment Framework, Gap Analysis as is versus to be, Desain Arsitektur SITI, ada Blueprint Transformasi Digital dengan TOGAF, Migrasi Arsitektur Monolitik, dan Tata Kelola TI dengan COVID 2019. Yang pertama, saya memilih matriks 4x4 segmen dengan baris planner, owner, designer, dan builder, serta kolom data, function, network, dan people. Pilihan ini relevan karena permasalahan fraud vendor, manajemen inventory, dan lemahnya sourcing vendor lokal yang dihadapi Walmart melibatkan seluruh lapisan organisasi dari level strategis hingga teknis. Solusi yang diusulkan dari pemetaan ini mencakup blockchain traceability untuk mencegah fraud, AI fraud detection, cloud-based warehouse management system, dan portal vendor lokal digital berbasis retailing 2.0. Kemudian, kita membahas gap analisis antara kondisi as is dan to be dalam 5 tahun ke depan menggunakan kerangka balance scorecard. Kondisi saat ini ditandai dengan sistem legacy yang terfragmentasi, deteksi fraud yang masih bersifat reaktif, manajemen inventory yang manual dan tidak akurat, serta rendahnya literasi digital karyawan. Target to be yang ingin dicapai adalah Azure Data Lake sebagai single source of truth, AI fraud detection yang proaktif didukung blockchain, inventory real-time berbasis IoT dengan reorder otomatis, portal vendor lokal digital, serta program digital upskilling yang terus menggunakan pendekatan AdCard. Berikutnya, mengusulkan desain arsitektur 3 layer yang saling terintegrasi dan selaras dengan prinsip strategic alignment. Layer bisnis mencakup model operasi omnichannel, penguatan ekosistem vendor lokal, dan pembangunan tata kelola data yang transparan. Layer sistem informasi mencakup AI demand forecasting, intelligent fraud detection, vendor management portal, CRM berbasis AI, dan real-time inventory management system. Seluruh layer ini ditopang oleh layer teknologi yang terdiri dari Azure Cloud, IoT sensor, blockchain, microservices, dan edge computing. Membahas implementasi TOGAF Architecture Development Method sebagai blueprint transformasi digital Walmart. Dimulai dari preliminary phase untuk pembentukan arsitektur governance board dan penetapan prinsip arsitektur. Dilanjutkan phase A untuk mendefinisikan visi menjadi data-driven omnichannel retailer dalam 5 tahun. Phase B hingga D untuk perancangan arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi secara rinci, hingga phase E sampai H yang mencakup perencanaan implementasi governance dan change management. Migrasi dari sistem monolitik dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan Strangler Fig Pattern agar operasional bisnis tidak terganggu. Yang berikutnya, membahas pemilihan komponen COVID 2019 yang paling relevan untuk mendukung implementasi blueprint TOGAF Walmart dan memastikan tata kelola TI yang akuntabel. Dari domain Evaluate, Direct, dan Monitor dipilih 4 komponen, yaitu Ensure Governance Framework Setting dan Maintenance, Ensure Benefit Delivery, Ensure Risk Optimization, dan Ensure Stakeholder Engagement. Dari domain Align Plan dan Organize dipilih Manage Strategy, Manage Enterprise Architecture, Manage Suppliers, dan Manage Risk. Dari domain Build, Acquire, and Implement dipilih Manage Requirement Definition, Manage Solution Identification and Build, Manage Organizational Change Enablement, and Manage IT Change. Dari domain Deliver Service dan Support, dipilih Manage Operation, Manage Problems, Manage Continuity, and Manage Security Service. Terakhir, dari domain Monitor Evaluate and Assess, ketiga komponen dipilih seluruhnya yaitu Monitor and Assess Performance and Conformance, Monitor and Assess the System of Internal Control, dan Monitor and Assess Compliance with External Requirement. Karena ketiganya krusial untuk memastikan seluruh inisiatif transformasi digital Walmart berjalan sesuai target, terkontrol, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai penutup, transformasi digital Walmart bukanlah sekedar adopsi teknologi baru, melainkan sebuah perjalanan perubahan yang menyeluruh, mencakup strategi, proses bisnis, sistem informasi, infrastruktur teknologi,
sumber daya manusia, dan tata kelola organisasi secara bersama. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemetaan kebutuhan stakeholder dengan segmen, identifikasi gap dengan balance scorecard, perancangan arsitektur yang selaras, roadmap transformasi yang sistematis dengan TOGAF, serta tata kelola yang akuntabel dengan COVID 2019, Walmart memiliki fondasi yang kuat untuk bertransformasi menjadi pemimpin digital di industri retail global dalam 5 tahun ke depan. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya.